Reaksi uji karbohidrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A Praktikum Biokimia 1 yang beranggotakan saya Nauda Yulianti, Saya Milani Fakultasi. saya Irma Amelia. Saya Fadila Sarahija. Pada video ini kami akan membahas tentang reaksi uji karbohidrat. Selamat menyaksikan. Karbohidrat adalah makromolekul atau polimer dari polihidroksialdehida atau aldosa atau polihidroksiketon atau ketosa dan turunannya, atau senyawa yang dihasilkan dari hidrolisis salah satu atau kedua komponen tersebut. Klasifikasi karbohidrat itu dibedakan menjadi monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Karbohidrat yang tidak dapat diuraikan menjadi gula yang lebih sederhana, itulah yang disebut dengan monosakarida. Dan berdasarkan gugus fungsinya, ada dua jenis monosakarida, yaitu aldosa dan ketosa. Oligosakarida merupakan hasil kondensasi 2-10 monosakarida. Oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Polisakarida adalah karbohidrat kompleks yang terdiri dari unit monosakarida yang dihubungkan melalui ikatan glikosidik. Ada beberapa uji kualitatif karbohidrat, diantaranya uji Molis, Iodine, Benedict, Barfoot, dan Selivanov. Uji Molis ialah uji kualitatif untuk mengetahui adanya karbohidrat yang didasari oleh reaksi dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat membentuk cincin furfural yang berwarna ungu. Reaksi positifnya ditandai dengan munculnya cincin ungu di permukaan antara lapisan asam dan lapisan sampel. Adapun uji iodin itu digunakan untuk memisahkan amilum atau pati yang terkandung dalam larutan. Reaksi positifnya yaitu adanya perubahan warna menjadi biru. Warna biru ini dihasilkan dari ikatan kompleks antara amilum dengan iodin. Selain itu, uji Benedict untuk mengetahui kandungan gula atau karbohidrat pereduksi. Gula pereduksi ini meliputi semua jenis monosakarida dan beberapa disakarida seperti laktosa dan maltosa. Selanjutnya adalah uji Barfoot, yaitu uji untuk membedakan monosakarida dan disakarida dengan mengontrol kondisi pH serta waktu pemanasan. Prinsipnya didasarkan pada reduksi Cu2+ menjadi Cu+. Terakhir, uji Selivanov, yaitu uji kimia yang membedakan gula aldosa dan ketosa. Ketosa dibedakan dari aldosa via gugus fungsi keton atau aldehid gula tersebut. Jika gula mempunyai gugus keton, ia adalah ketosa. Sebaliknya, jika ia mengandung gugus aldehid, ia adalah aldosa. Masukkan 2 ml sampel amilum, masukkan 2 ml sampel glisin, 2 ml sampel sukrosa, 2 ml sampel glukosa, 2 ml sampel maltosa, 2 ml sampel fruktosa. Kemudian masing-masing tabung reaksi ditambahkan 3 tetes reagen Molis. Setelah masing-masing sampel ditetesi dengan reagen Molis, setiap tabung reaksi ditambahkan dengan asam sulfat pekat.
Ukur masing-masing sampel yang akan digunakan sebanyak 3 ml. Masukkan masing-masing sampel maltosa, sukrosa, glukosa, fruktosa, amilum, dan glisin yang telah diukur sebanyak 3 ml ke dalam tabung reaksi. Tambahkan tetes demi tetes reagen iodin, kemudian homogenkan. Untuk sampel maltosa menghasilkan larutan berwarna kuning, sukrosa larutan berwarna kuning, glukosa larutan berwarna kuning, glisin larutan berwarna kuning, fruktosa larutan berwarna kuning, dan amilum larutan berwarna biru pekat. Ukur 1 ml untuk masing-masing sampel, yaitu maltosa, sukrosa, glukosa, amilum atau pati, fruktosa, dan juga glisin. Kemudian tambahkan 5 ml reagen Benedict ke dalam masing-masing tabung reaksi yang sudah berisi sampel tersebut. Kemudian panaskan tabung reaksi selama 3 menit pada gelas beker yang telah berisi air mendidih. Ukur reagen Barfoot sebanyak 3 ml. Kemudian masukkan ke dalam 6 tabung reaksi yang berbeda. Tambahkan 1 ml sampel maltosa, sukrosa, glukosa, fruktosa, amilum, dan glisin ke dalam masing-masing tabung reaksi. Letakkan tabung reaksi pada gelas beker yang berisi air mendidih. Panaskan selama kurang lebih 3 menit. Untuk glukosa menghasilkan endapan berwarna merah bata, sukrosa menghasilkan endapan berwarna merah bata, fruktosa menghasilkan endapan berwarna merah bata, maltosa menghasilkan larutan berwarna biru, amilum menghasilkan larutan berwarna biru, glisin menghasilkan larutan berwarna biru. Masukkan 0,5 ml sampel maltosa, sukrosa, glukosa, fruktosa, amilum, dan glisin ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Tambahkan 5 ml per reaksi Seliwanov ke dalam masing-masing tabung reaksi. Panaskan di penangas air mendidih. Untuk sampel fruktosa menghasilkan larutan yang berwarna merah, sampel maltosa menghasilkan larutan berwarna orange, sampel sukrosa menghasilkan larutan berwarna orange, sampel glukosa menghasilkan larutan berwarna orange, sampel amilum menghasilkan larutan berwarna bening, sampel glisin menghasilkan larutan berwarna bening. Uji Molis dilakukan untuk mengidentifikasi adanya karbohidrat. Prinsip uji ini yaitu dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfan membentuk furfural atau hidroksimetilfurfurar ketika bereaksi dengan alpha-naftol yang terdapat pada reagen sehingga membentuk kompleks cincin berwarna ungu. Reagen Molis mengandung alkohol. Fungsi dari alkohol dalam reagen ini ada dua,
yakni untuk melindungi partikel karbohidrat dari kontak langsung asam sulfat pekat, sehingga tidak terjadi kerusakan langsung senyawa karbohidrat dalam sampel dan sebagai pelarut alfa-naftol. Karbohidrat oleh asam sulfat pekat akan dihidrolisa menjadi monosakarida. Lalu monosakarida ini akan mengalami dehidrasi oleh asam sulfat menjadi furfural. Jika senyawa berupa heksosa, maka senyawa yang terbentuk berupa hidroksimetil furfural. Kemudian, furfural atau hidroksimetil furfural dengan alfa-naftol yang ada pada reagen molis akan berkondensasi membentuk senyawa kompleks berupa cincin warna ungu di permukaan antara lapisan asam dan lapisan sampel yang menunjukkan reaksi positif. Sampel maltosa, sukrosa, glukosa, fruktosa, dan amilum menunjukkan hasil yang positif pada uji ini karena sampel tersebut merupakan karbohidrat. Glukosa dan fruktosa ialah golongan monosakarida. Maltosa dan sukrosa termasuk disakarida serta amilum merupakan polisakarida. Sedangkan sampel glisin menunjukkan hasil yang negatif karena glisin berupa asam amino dan bukan merupakan karbohidrat. Pembahasan uji selanjutnya ialah uji iodin, yaitu metode pengujian yang digunakan untuk membedakan polisakarida dari disakarida dan monosakarida. Perubahan warna larutan terjadi dalam larutan pati yang terdapat unit-unit glukosa yang membentuk rantai heliks karena adanya ikatan dengan konfigurasi pada tiap unit glukosanya. Amilum menunjukkan reaksi positif karena dalam larutan amilum terdapat unit glukosa yang membentuk rantai heliks karena adanya ikatan dengan konfigurasi pada tiap unit glukosanya. Oleh karena itu, amilum dapat membentuk kompleks dengan iodin dalam spiralnya yang ditandai dengan perubahan warna biru kehitaman. Berdasarkan hasil percobaan didapatkan bahwa sampel amilum ketika ditambahkan dengan reagen iodin berubah menjadi biru pekat yang menunjukkan bahwa positif. Pada sampel maltosa, sukrosa, glukosa, fruktosa, dan glisin ketika ditambahkan dengan reagen iodin berubah menjadi warna kuning. Hal ini menunjukkan bahwa sampel tersebut negatif terhadap uji iodin. Uji selanjutnya ialah uji Benedict yang dilakukan dengan mereaksikan sampel dengan reagen Benedict. Kemudian dilakukan pemanasan yang tujuannya untuk mempercepat reaksi. Uji ini didasari pada reduksi Cu2+ menjadi Cu+ oleh karbohidrat yang merupakan gula pereduksi. Gula pereduksi ini memiliki gugus aldehid atau keton bebas yang dapat mereduksi senyawa penerima elektron sehingga terbentuk tembaga oksida berupa larutan berwarna merah sebagai reaksi positif dari uji ini. Berdasarkan praktikum uji Benedict yang telah dilakukan, didapatkan hasil sampel maltosa, sukrosa, glukosa, dan fruktosa menghasilkan larutan berwarna merah yang menunjukkan hasil positif gula pereduksi. Sedangkan pada sampel amilum dan glisin itu menghasilkan larutan berwarna biru yang artinya menunjukkan hasil yang negatif sebagai gula pereduksi. Uji yang selanjutnya yaitu uji Barfoot, yaitu uji analisa kualitatif untuk mengidentifikasi karbohidrat yang termasuk dalam jenis sukrosa, monosakarida, dan disakarida. Uji positifnya menunjukkan hasil endapan merah bata. Uji Barfoot dilakukan berdasarkan prinsip reduksi Cu2+ menjadi Cu+ dalam kondisi asam. Percobaan yang dilakukan pada uji ini dilakukan dengan menambahkan reagen Barfoot dengan sampel karbohidrat. Proses ini dilakukan dengan pemanasan, di mana fungsi pemanasan ini adalah untuk mempercepat terjadinya reaksi, di mana pada proses pemanasan akan menyebabkan molekul-molekul dalam sistem semakin banyak bertumbuk sehingga meningkatkan energi kinetik dan reaksi dapat berjalan dengan lebih cepat. Berdasarkan hasil uji, sampel glukosa dan fruktosa membentuk endapan warna merah bata. Hal ini karena glukosa dan fruktosa termasuk ke golongan monosakarida, sehingga hasil ujinya positif. Sedangkan pada sampel maltosa, amilum, dan glisin terbentuk larutan berwarna biru dikarenakan maltosa termasuk golongan disakarida.
amino polisakarida, dan glisin ialah asam amino. Uji yang terakhir yaitu uji Seliwanov dilakukan untuk mengidentifikasi gugus aldosa dan gugus ketosa pada sampel. Reaksi Seliwanov ini merupakan resorsinol dalam asam klorida encer. Pada sampel yang diuji, fruktosa menghasilkan warna merah karena fruktosa merupakan karbohidrat dengan gugus ketosa, di mana gugus ketosa ini lebih mudah mengalami dehidrasi oleh HCl dibandingkan dengan aldosa untuk membentuk hidroksimetil furfural yang kemudian mengembun dengan resorsinol reagen Seliwanov, membentuk kompleks berwarna merah. Berbeda dengan sampel glukosa, maltosa, dan sukrosa yang memberikan hasil berupa warna kuning, yang menandakan bahwa ketiga sampel tersebut bukan golongan fruktosa. Meskipun glukosa dan fruktosa sama-sama golongan karbohidrat sederhana, yaitu monosakarida, namun pada fruktosa terdapat gugus ketosa yang dapat mengalami dehidrasi lebih cepat dibandingkan dengan glukosa yang mengandung gugus aldosa. Sedangkan pada sampel amilomatopati dan glisin tidak memberikan perubahan warna atau larutannya tidak berwarna meskipun telah melalui pemanasan yang cukup lama. Hal ini amilo merupakan senyawa karbohidrat yaitu golongan polisakarida, sedangkan glisin ialah asam amino penyusun protein. Sekian video pembahasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.